Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan pagi hari ini kita kedatangan super spesial guest star, guru kita Pak Wayan Mustika, dan kita seperti biasa ya, santai dan rileks karena pagi hari ini kita akan banyak belajar. Mari kita mengosongkan gelas dan tidak berpanjang lebar, kita sambut guru kita dengan tepuk tangan yang penuh dengan cinta. Yeay. Sehat guru, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah, guru terima kasih. Saya sengaja kasih judul ini karena judul ini adalah pembahasan kita yang belum sempat kita obrolkan secara live kemarin gitu. Karena kemarin kan kita sibuk banget ya. Dan alhamdulillah kemarin peluncuran buku Pak Wayan yang baru, Kandepa Tantra, juga sangat fenomenal ya, seru banget gitu. Dan Rumah Semesta kemarin banyak dihadiri oleh jiwa-jiwa yang damai dan tenang. Dan Pak Wayan terima kasih juga sudah menemani gitu ya teman-teman. Jadi kemarin saya trip dari Malang ke Bali gitu ya. Jadi saya cerita dulu sedikit. Ya seperti biasa saya kalau ketemu Pak Wayan itu recharging dan banyak sekali ide-ide. Tetapi kemarin ada 2 super special moment gitu. Yang pertama adalah saya bisa menghadiri launchingnya buku Pak Wayan di Rumah Semesta. Itu sangat priceless banget gitu ya, dengan teman-teman yang datang dari penjuru Nusantara hadir gitu ya ke tempatnya Pak Wayan untuk niat datang hadir, dan wah udah deh itu luar biasa gitu. Dan yang kedua, kemarin saya diundang sama teman-teman Yoga Ketawa gitu ya, sama Pak Kadek Suambare gitu, dimana itu saya beneran merasakan cinta yang luar biasa karena saya disuruh berbicara tentang Islam di teman-teman Hindu gitu. Saya bicara tentang konsep ketauhidan di teman-teman Hindu dan terjadi dialog yang sangat indah, terjadi dialog yang sangat menggugah kedamaian gitu, dengan perspektif yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda, tapi gitu kita menemukan jalan yang sama-sama saya rasa saling memberikan insight gitu. Nah, jadi kemarin saya beneran sangat bersaksi, kalau boleh bicara bersaksi. Begitu Rumi mengatakan bahwa love is bridge to anything gitu ya, bahwa cinta itu adalah jembatan menuju kepada mana apapun dan siapapun. Dan di pagi hari itu kemarin waktu saya diskusi sama teman-teman Yoga Ketawa tuh sangat merasakan bahwa kita berbeda agama, kita berbeda baju, kita berbeda kemasan, tetapi kita bahan bakunya sama-sama cinta dan kita bisa menebar cinta dengan luar biasa. Matur suwun semua Pak Wayan menghantarkan saya ke rasa itu gitu ya, karena itu suatu hal yang saya rasa sangat membangkitkan lagi. Dan di hari sebelumnya saya sama Pak Wayan tuh bicara tentang bahwa hidup ini seni gitu. Dan tanpa seni ini bagaimana kita akan menyampaikan sesuatu gitu. Oleh karena itu pagi hari ini entah kenapa dialirkan aja judulnya Seni Hidup dan Seni Mati. Kepada guru kita Pak Wayan dipersilahkan. Sukses Pak Wayan, silakan. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kali ini saya nggak pakai slide Kang Abu, kita ngobrol santai ya, gitu. Karena ya, seni itu kadang kalau pakai slide agak kaku juga sih. Tapi mudah-mudahan dapat dipahami apa yang akan kita obrolkan hari ini. Pertama tentang konsep di Bali itu, Kang Abu masih lihat ya, Bapak Ibu masih lihat ya sebelah sini ya. Ini ada gambar patung Saraswati di belakang saya ini. Masih ingat ya Kang Abu ya? Iya pasti ya, Pak Wayan. Ini teman-teman, ini simbol dari Tuhan sebagai sumber pengetahuan, knowledge ya. Sehingga ada keindahan di sini. Nah, sebagai sains atau ilmu pengetahuan atau pengetahuan atau knowledge gitu, Dewi Saraswati dilambangkan sebagai kecantikan, ada keindahan. Beliau bertangan 4, digambarkan bertangan 4. Jadi salah satu tangannya memegang sitar, ya sitar, kemudian memegang genitri atau tasbih, juga memegang lontar, simbol dari kitab suci kitab suci dan sastra yang tertulis. Kemudian ada memegang kendi air, itu simbolik dari bahwa pengetahuan itu mengalir sifatnya. Karena mengalir tentu
tidak ada hentinya, gitu. Pengetahuan itu tidak bisa berhenti. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan, sebaiknya kita tidak pernah berhenti, mencari, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mengupdate pengetahuan kita, karena pengetahuan itu bagaikan air yang mengalir. Kemudian ada keindahan di situ, keindahan suara sitar yang mengingatkan kepada kita bahwa pengetahuan itu begitu enak ketika diceritakan melalui sebuah keindahan. Nah, dalam konsep kita di Bali, di Hindu, Tuhan sebagai Sang Pencipta dikenal sebagai Brahma. Brahma itu kemudian memiliki sakti atau kekuatan atau pasangannya yang dikenal sebagai Dewi Saraswati. Jadi makna yang bisa kita ambil adalah bahwa Sang Pencipta itu memiliki kekuatan yang bernama sains atau pengetahuan. Jadi setiap ciptaan itu mengandung pengetahuan. Dan karena ciptaan itu mengandung pengetahuan yang berisi keindahan di situ, begitulah setiap ciptaan itu mengandung berbagai keindahan. Dari sini kita pegang kuncinya, bahwa setiap pengetahuan itu adalah art, di balik penciptaan itu ada sains. Maka art dan sains adalah satu kesatuan, bagaikan Brahma dan Saraswati. Jadi ketika setiap ciptaan itu berhasil kita kupas, kita akan menemukan sains di dalamnya. Sains yang benar-benar rasional dan memberi rasa. Rasa apa? Rasa keindahan. Nah, kalau kita sudah berpegang pada hal ini, dari sini kemudian kita paham bahwa semua ciptaan yang berasal dari keindahan itu semestinya menghasilkan sesuatu yang indah. Dan untuk memahami keindahan, kita tidak bisa memahaminya hanya dengan rasio, tetapi juga dengan rasa. Nah, dan kita tahu kehidupan ini sendiri adalah sebuah tempat di mana semua ciptaan-ciptaan yang indah ini kemudian memainkan perannya masing-masing, menggunakan energi yang berdiam di dalam ciptaannya untuk kemudian memainkan drama yang penuh keindahan. Kalau kita sudah berbicara tentang drama kehidupan ini sebagai panggung sandiwara, di situ kemudian kita akan mengenal apa yang kita sebut ada tragedi, ada komedi, ada action, ada segala macam lah. Ya, kalau kita nonton film yang bagus itu akan membuncahkan rasa kita yang dibuncahkan. Jadi kalau filmnya hanya berisi pengetahuan tanpa ada seni penceritaan, seni peran di situ, maka tidak akan menyenangkan untuk ditonton karena tidak memantik rasa kita untuk mencintai tontonan itu. Nah, kehidupan ini sendiri kemudian dibangun dari keindahan-keindahan rasa yang bersembunyi di balik setiap peran-peran kehidupan yang kita mainkan. Sehingga kalau kita menonton film di mana ada berbagai rasa di dalamnya, tentu kita akan merasakan bahwa film itu bagus. Nah, kehidupan yang kita jalani masing-masing dipastikan, mau kaya, mau miskin, mau apapun agamanya, mau apapun rasnya, mau apapun sukunya, pasti akan terisi oleh tragedi, komedi, kemudian ya drama-drama seru lainnya gitu, action, kepahlawanan dan sebagainya. Dan di sana tentu akan memunculkan rasa. Kadang rasa benci yang muncul oleh peran-peran yang tampak menjengkelkan. Kadang rasa cinta yang muncul, kadang rasa bangga yang muncul. Dan semua itu adalah keberhasilan dari permainan peran dari semua jiwa. Kalau kita bisa menikmati itu. Tapi ketika kita menolak untuk memahami bahwa semua permainan peran itu adalah seni, disitulah kemudian kita akan menderita oleh apa yang kita tonton sendiri di luar diri kita. Ya, jadi bayangkan kalau kita dipaksa oleh kehidupan ini untuk masuk ke sebuah sinema besar kehidupan ini, ya, dikunci di sebuah tempat untuk menjadi penyaksi dari setiap peran kehidupan ini. Ya, kadang bahkan peran itu seperti masuk ke dalam diri kita, membuat kita merasa terlibat di dalamnya, seperti kalau kita nonton film 3 dimensi. Kalau kita nonton film 3 dimensi kan seakan-akan kita ada di dalamnya. Kadang kita merasa ngeri, kadang kita merasa ikut kena pukul. Dan kehidupan ini adalah
gedung film 3 dimensi yang senyata-nyatanya dan kita ada di dalamnya. Dan kita juga adalah salah satu pemain dalam seni peran kehidupan ini. Nah, dari sini kemudian ketika kita menyadari kehidupan ini adalah panggung permainan sandiwara, ada berbagai seni penjiwaan peran yang kemudian harus kita miliki dan kita renungkan setiap malam. Ya, apakah hari ini dari pagi sampai malam ini kita sudah memainkan peran dengan penuh penjiwaan? Apakah kemudian sampai tidur malam itu kita lupa bahwa hari ini kita hanya memainkan peran? Sehingga lupa begitu sutradara mengcutnya untuk jeda istirahat sejenak, karena besok mau taping lagi gitu. Terus kita selalu teringat pada apa yang terjadi pada hari ini. Bahkan ke bawah dalam mimpi, ke bawah emosi. Nah, itu tanda-tanda kita tidak tahu bagaimana namanya seni penjiwaan dalam kehidupan ini. Jadi namanya seni penjiwaan, seni peran kan actionnya itu kan harus ekspresif ketika kita memainkan itu. Begitu cut, sutradara cut, ya para kru istirahat, kita adalah salah satu artis, masing-masing orang adalah artis yang diberi jeda istirahat oleh sang waktu untuk diam sejenak istirahat karena besok harus taping lagi gitu. Nah, sayangnya kita seringkali tidak punya seni untuk membagi waktu kita. Kapan kita sedang memainkan peran, kapan kita hanya mengingat sejenak permainan peran kita. Lama-lama sudah di-cut juga tapingnya hari ini, kita masih membawanya dalam emosi. Bahkan sampai sekarang, ya perannya sudah lewat setahun yang lalu, peran putus cintanya sudah lewat, ya peran caci makinya sudah lewat, terbawa sampai hari ini. Ya, jadinya besok mau diganti dengan peran persahabatan dengan orang yang kita pernah ajak caci maki itu jadi susah kelihatannya. Karena apa? Karena kita menyimpan momen peran kita yang saling caci maki di hari atau beberapa waktu sebelumnya. Ini contoh bagaimana kita harus bisa bermain peran dalam kehidupan ini dengan memahami seni peran itu sendiri. Kang Abu sebagai seorang entertain pasti tahu sendiri bagaimana kapan harus switch menjadi host, kapan switch menjadi narasumber gitu. Nah, dalam kehidupan ini kita seperti itu. Kapan kita switch sebagai artis, kapan kita switch sebagai pengamat dari peran yang sudah kita mainkan di pagi hari ini. Nothing so serious, santai aja gitu. Ya, ujung-ujungnya nanti juga yang menikmati hasil dari permainan peran kita adalah sang ruh. Dan kita tahu sang ruh dalam diri kita adalah percikan Tuhan itu sendiri. Ya udah, ini urusan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan Tuhan yang menciptakan tubuh ini, Tuhan yang memberinya energi, Tuhan juga sebagai percikan roh yang menjiwai tubuh ini, dan kelak ketika meninggalkan tubuh yang dia ciptakan ini, dia juga lah yang akan menikmati pahalanya sebagai percikan-percikan roh itu. Jadi santai aja, kita hanya wayang-wayang yang sedang memainkan peran di kehidupan ini. Nah, nikmati seni pemeranan ini sampai kemudian tiba saatnya kita dijedakan dan dilahirkan kembali dalam tubuh yang berbeda untuk permainan peran yang lainnya. Jadi jangan terlalu serius lah gitu. Karena mereka yang serius sekali mencari uang, uangnya tidak dibawa mati. Yang serius sekali mencari tahta, harta, dan cinta, semuanya tidak akan dibawa mati juga. Begitu cut perannya ya sudah. Mau kita tadinya merasa, aduh asiknya aku diperankan sama artis cantik gitu misalnya, tiba-tiba begitu saudara bilang cut, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah gitu. Cut sudah. Nggak bisa nolak ya Pak Wayan ya? Nggak bisa nolak gitu. Iya benar. Nggak bisa nolak. Tiba-tiba kita, kamu sekarang perannya take ya, action, naik mobil ini, mobil itu. Begitu cut, selesai diambil perekamannya, ya sudah keluar dari mobilnya. Dan mobil punya sutradara lagi, mau diapakan gitu. Ya jadi kita mau ngapain coba? Nah, dari sinilah kemudian kita mesti memahami dalam kehidupan ini kita hanya pemain-pemain peran yang harus memahami seni peran itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita dalam pemeranan ini kan kadang-kadang ya bagaimanapun juga ya. Ya itu tadi kan cerita tentang filosofisnya. Sekarang cerita tentang realitanya. Bagaimanapun juga saking bagusnya penjiwaan kita, sampai-sampai kita nggak sadar bahwa kita sedang menjiwai saja tubuh ini.
Sehingga akhirnya apa? Terpuruk dalam kesedihan, terpuruk oleh kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan dan sebagainya. Nah, di mana kemudian kita bisa mendapatkan kekuatan itu? Di mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk memiliki energi lagi memainkan peran kehidupan ini? Kalau kita bicara tentang energi, maka kita bisa melihat ada energi cahaya, ada energi suara, ada energi elektromagnet, semua adalah energi. Hidup ini penuh dengan energi. Jika kita hidup di tengah-tengah kumpulan energi dengan berbagai wujudnya, bagaimana mungkin kemudian kita hidup dan merasa tidak berdaya, tidak berenergi? Mungkin saja kita tidak mampu menyerap energi yang ada, sehingga kita merasa hidup kita suram, batin kita muram, dan sebagainya, gara-gara kita tidak mampu menyerap energi-energi yang sebenarnya sudah berfrekuensi, bervibrasi di mana-mana di luar diri kita. Bayangkan ketika ada orang wanita putus asa, depresi, putus asa. Tiba-tiba ada seorang lelaki memberinya bunga mawar misalnya, atau seikat bunga. Itu kan bangkit rasa yang luar biasa. Ya, energinya tiba-tiba, wah ternyata aku masih ada yang menghargai hanya dengan pemberian bunga. Apalagi kalau orang depresi karena tidak punya uang, diberikan bunga tabungan, itu lebih berenergi lagi itu kan. Bunga bank ya. Bunga bank lebih berenergi. Tapi sekarang lagi. kayaknya bunga-bunga mawar gitu udah nggak laku Pak Wayan ya. Bunga-bunga uang ya. Ya. Bunga uang ya. Nah, artinya setelah kita merasa berbunga-bunga kan putus asa itu hilang. Nah, dari sini kemudian kita paham apa sih yang diberikan oleh bunga itu sehingga dia memberikan energi besar kepada kita. Karena di sana ada cahaya yang memadat. Cahaya warna-warni dari bunga mawar itu yang memadat. Jadi ada energi cahaya yang kemudian membangkitkan kesuraman hidup kita. Nah, jadi artinya hidup ini sudah menyediakan begitu banyak energi-energi yang tersembunyi dalam keindahan. Nah, di sini kita harus memiliki kemampuan untuk seni memandang. Seni memandang. Apa yang harus kita pandang supaya bisa menyerap energinya. Ya, seni memandang hal-hal yang penuh keindahan kan sudah banyak. Ya. Kalau kita lagi putus asa, ada wanita cantik memberikan kita bunga dan kita bahagia. Atau kita wanita yang sedang putus asa diberikan bunga oleh laki-laki yang ganteng, kita juga menjadi berbunga-bunga. Tapi bayangkan ketika kita lihat sekeliling kita, alam ini sendiri memberikan kita setiap hari sepanjang waktu bunga-bunga mekar setiap pagi. Bukankah itu keindahan yang seharusnya membuat kita merasa hidup ini membuat kita berbunga-bunga menjalaninya? Walaupun kemarin malamnya terpuruk, ya suram oleh kegelapan, tapi begitu pagi cahaya matahari terpantul melalui keindahan warna-warni bunga. Itu kan luar biasa sebenarnya. Jadi kita butuh seni untuk melihat keindahan, agar pada keindahan itu kita melihat ada pengetahuan Saraswati yang berenergi di balik itu, karena Saraswati itu adalah sakti. Pengetahuan itu adalah sakti atau kekuatan dari Sang Pencipta. Maka lihatlah keindahan-keindahan ciptaan itu agar kita melihat hidup ini tidak seneraka yang kita pikirkan. Ada surga, ada alam cahaya yang berpenar di mana-mana dalam warna-warni keindahan itu. Itu seni melihat. Belum lagi kalau kita seni memandang dari sudut tertentu. Jadi kalau kita memiliki seni memandang dari sudut tertentu, maka apa yang kita anggap buruk pun bisa tampak baik. Contoh. Seperti yang sering kita ceritakan, ketika rumah kita dilempari oleh sekarung kotoran sapi, kita harus belajar melihat kotoran sapi bukan sebagai kotoran sapi, tetapi sebagai pupuk. Melihatnya berbeda. Ketika bisa melihat dengan cara yang benar, seperti ajaran Buddha yang dikenal sebagai pandangan benar, maka apa yang tampak buruk bisa menjadi sesuatu yang benar. Ini pelajaran buat kita untuk bisa memiliki seni memandang dengan cara yang benar. Kalau cara pandangnya selalu buruk, pesimistis, negativisme, dan seterusnya itu semacam itu, akhirnya hidup ini pun membuat kita penuh penderitaan. Selanjutnya kita belajar tentang seni mendengar.
Seni mendengar. Dalam hidup ini kalau kita gagal memiliki kemampuan untuk seni mendengar itu, maka yang kita dengar adalah caci maki yang menjengkelkan. Atau bahkan pujian pun kalau salah mendengarnya dan tidak memiliki seni untuk mendengar pujian, itu membuat kita melambung tinggi lalu terjerembab tiba-tiba ketika pujian itu hilang atau berubah menjadi caci maki. Nah, kita harus bisa belajar mendengar. Ini seni mendengar. Makanya di Bali kata mendengar disebut sebagai ningah. Ningah. Jadi belajar mendengar, belajar ningah. Dari ningah itu kita paham bahwa untuk bisa mendengar dengan baik, kita harus ning agar ngeh. Nah, ini ningah gitu. Ningah artinya apapun keriuhan itu dengarlah dengan keheningan. Nanti kita akan ngeh bahwa di balik keriuhan itu ada sesuatu yang terlintas sebagai pesan kepada kita. Nah, ini ajakan buat kita semua untuk memiliki seni mendengar. Kemudian ada seni merasa. Karena kita memiliki panca indera, seni merasa itu juga penting. Kalau kita tidak tahu bagaimana belajar merasa, kita akan menyerap rasa yang tidak kita butuhkan. Sudah tahu makanan pedas itu tidak kita sukai, kita pilih makanan pedas. Sudah tahu makanan pahit tidak kita sukai, kita pilih makanan pahit yang beracun misalnya. Itu kan kemampuan kita yang salah. Sudah tahu perasaan kita tersakiti oleh ucapan-ucapan negatif dari orang, kita serap saja. Padahal mestinya kita biarkan dia terdengar tapi lewat, tidak terserap sebagai pemikiran yang tidak penting dalam otak kita. Ini belajar seni mendengar. Selanjutnya seni menghirup, seni mencium. Ya kan namanya juga seni mencium kan bukan berarti hanya mencium bau harum. Ketika kita bisa menggunakan kemampuan otak kita untuk mencium bau busuk pun, bahkan bau busuk bisa membantu kita menemukan sesuatu yang salah di tempat kita. Misalnya kita bisa memiliki kemampuan mencium bau asap. Itu mungkin menyelamatkan kita dari tempat-tempat yang mungkin berbahaya. Ada racunnya, ada kebakaran atau apa. Itu kan karena kemampuan kita memilah mana aroma yang memiliki pesan tertentu dalam hidup kita. Nah, ini tantangan kita untuk memiliki kemampuan di seni menggunakan panca indera itu. Nah, mereka yang tidak mampu menggunakan panca indera dengan benar, dari panca indera yang tidak benar akan memunculkan persepsi yang tidak benar di otaknya. Ketika panca indera memberikan stimulus atau memberikan informasi ke otak, otak akan menolak apa yang dicium, apa yang dilihat, apa yang didengar, karena otak sudah menyiapkan dirinya diajarkan doktrin-doktrin persepsi bahwa ini buruk, ini baik, ini tidak bagus, ini berbahaya, dan seterusnya. Akhirnya kebanyakan menolak, kita menderita sendiri. Nah, jadi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengendalikan persepsinya terhadap apa yang ditangkap oleh panca indera, nah dia orang yang mampu dalam seni pemanfaatan panca indera dalam menjalani kehidupannya. Nah, nanti kita akan diskusikan betapa banyaknya hal-hal buruk, kekacauan terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmilikan kita terhadap seni mengolah panca indera kita. Itu dalam seni hidup. Jadi seni hidup kita secara sederhana dimulai dari seni menggunakan panca indera. Baru kemudian seni berpikir, seni berpersepsi, seni bersikap, seni berkata. Karena kita tahu bahwa bahkan dalam komunikasi pun seni itu penting. Orang-orang dulu tahu bagaimana caranya mengajarkan agama, tahu caranya mengajarkan pengetahuan, yaitu dengan seni. Entah seni drama, seni nyanyi, seni puisi, seni prosa, seni seni storytelling, ya. Sehingga dengan cara itulah kemudian kita bisa mengingat banyak hal dalam kehidupan ini karena kita berpelukan dengan berbagai macam seni di kehidupan ini. Nah, ada yang seni lukis menggambarkan apa yang ingin disampaikan. Nah, ini pentingnya seni komunikasi dalam berbagai cara tadi. Sehingga kalau cara penyampaiannya begitu penuh art,
maka panca indera akan mudah menerimanya dengan rasa yang menyenangkan. Nah, ini yang bisa kita lakukan keluar, sekaligus kita ambil ke dalam. Jadi, pada setiap bagian kehidupan ini yang penuh cerita ini, lihat itu sebagai sekedar seni peran, maka kita akan bisa menikmatinya tanpa perlu. Boleh kita mungkin menilai, oh ini perannya kurang bagus atau bagaimana, tapi tidak akan menyakiti hati kita. Karena sebagaimana kita menonton film di layar kehidupan ini, peran-peran itu mungkin membuat kita jengkel, tapi tidak menyakiti hati kita. Karena kita tahu itu hanya film. Nah, kita harus bisa melihat kehidupan ini apapun adanya, baik kadang menjengkelkan atau kadang membuat kita nggak nyaman, tapi itu sebenarnya hanya film dengan episode-episode kehidupannya. Itu tentang seni hidup. Berikutnya tentang seni mati. Mati itu juga butuh seni. Karena kita tahu kematian ternyata tidak hanya disebabkan oleh kehendak Tuhan. Mati itu juga ada disebabkan oleh 4 hal. 1, kehendak dari tubuh. Kehendak dari tubuh. Jadi ada tubuh yang seharusnya belum cukup umurnya untuk meninggal. Tapi ketika tidak memiliki seni untuk menjaga kesehatan tubuh, tidak memiliki seni untuk merawat tubuhnya, yang terjadi adalah tubuh keburu meninggal. Keburu rusak oleh apa? Oleh stresor pikiran. Karena tidak seni mengolah pikiran, akhirnya pikiran dan perasaan menciptakan stres, stres memunculkan hormon-hormon, kemudian oksidan-oksidan meningkat, menyebabkan terjadinya sel-sel yang rusak kebanyakan dalam tubuh kita. Akhirnya tubuh mengalami pemendekan telomer, yang terjadi kemudian tubuh tidak mampu meregenerasi dirinya, sel-sel tidak mampu meregenerasi dirinya untuk menjadi sel yang lebih sehat, akhirnya kebanyakan sel mati. Nah, ini ketika kita tidak mampu memiliki seni merawat tubuh kita. Nah, artinya kemudian ketika kita memasuki kematian itu, kita juga harus paham bahwa kematian bisa disebabkan oleh ketidakmampuan kita mengolah pikiran dan ego kita. Makanya banyak orang mati karena reaksi egonya. Reaksi ego. Reaksi ego untuk apa? Untuk mengendalikan situasi yang kita hadapi. Banyak orang fight or flight dengan cara yang salah. Ketika terpuruk bukannya fight terhadap kondisi, tetapi dia fight terhadap orang-orang yang dianggap menyebabkan kondisinya, atau bahkan flight dari kehidupan. Nah, ini seni kita untuk mengolah kenyataan ini. Kemudian ada orang yang mati karena kehendak jiwanya. Nah, ini yang memang sudah memang kehendak jiwanya, merasa tugasnya sudah selesai. Dan yang terakhir, mati karena memang kehendak Tuhan. Ini kejadian di mana kita memang harus pulang karena dipanggil dan episode kita sudah selesai. Nah, ini terpenting dalam hal ini adalah seni merawat tubuh dan seni merawat pikiran kita, juga merawat mental kita. Nah, kalau kita sudah bisa menikmati semua ini dengan penuh keindahan, maka hidup akan menjadi indah, kematian pun akan pulang dengan senyum yang penuh keindahan. Karena kita sudah menyelesaikan kehidupan ini dengan baik, kita sudah menerima kehidupan ini sebagai ruang pembelajaran, ruang penebusan utang-utang karma masa lalu, dan ruang untuk bertumbuh menuju kematangan kesadaran jiwa kita. Nah, dari sini kemudian seni hidup dan seni mati itu membuat kita bisa mencapai kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan rohani. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu sederhananya. Nanti kita perdalam lagi lewat diskusi. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa ditangkap Kang Abu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini menarik banget ya tentang seni ini. Ternyata ya kembali gitu Pak Wayan, bahwa kalau kita tidak punya seni, kita akan sulit menghadapi hidup gitu. Karena ya balik lagi, saya selalu ingat satu statementnya Alan Watts gitu ya. Dia bilang bahwa hidup ini didesain untuk fun, hidup ini didesain untuk menyenangkan, dan kamu terlalu serius aja sih dalam hidup gitu. Dan tadi selaras banget dengan apa yang Pak Wayan sampaikan gitu, saya baru baca itu gitu ya, dan itu menarik gitu, bagaimana seni kita memerankan dan seterusnya gitu. Nah, saya mungkin akan mengawali gini Pak Wayan, karena tadi kita awali dengan konteks yang namanya rasio dan rasa gitu. Nah, kan kita tahu bahwa kita ini dikasih akal, katakanlah untuk membuat sebuah pengumpulan yang namanya pengetahuan.
Dan fungsi akal ini adalah untuk mencincang-cincang, memotong-motong sehingga menjadi bagian-bagian partikel-partikel yang lebih detail gitu. Tetapi ketika itu hanya digunakan dalam konteks katakanlah pikiran atau otak gitu ya. Dan Pak Wayan tadi bicara bahwa keindahan itu melampaui rasio karena di situ menggunakan rasa gitu. Pertanyaannya adalah, kapan sih kita pakai rasio? Kapan sih kita pakai rasa? Dan ciri-ciri supaya nggak rasio banget akhirnya nggak happy gitu. Tapi saya rasa juga kalau kita menggunakan rasa terus, akhirnya jadi kita kurang perhitungan gitu. Orang people pleaser itu karena berasa bahwa ya udah nggak apa-apa, tanpa sadar dia mengiyahkan omongan orang, mengokekan gitu. Dan dia ngerasa jadi orang baik, padahal orang baik itu jauh lebih menderita daripada orang jahat. Kenapa? Karena mungkin kontrol rasio dan rasanya tuh nggak selaras gitu. Gimana pandangan Pak Wayan supaya kita rasionya tetap diasah, tapi juga pandai merasa gitu? Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih Kang Abu. Art and science itu kan selalu merupakan satu kesatuan. Di setiap ciptaan itu pasti ada rasio, ada rasa. Nah, ketika pertama kita melihat sesuatu, pasti yang muncul rasa. Tapi ketika rasa tidak diteruskan kepada rasio, nah di situ kemudian pengetahuannya tidak kita dapatkan. Ya, tapi contoh misalnya begini, seperti kalau kita membeli buku. Buku itu kan di dalamnya pasti mengandung pengetahuan yang masuk akal atau pengetahuan yang membuat kita menjadi tahu apa yang tidak kita ketahui. Tetapi cenderung cover buku itu adalah cover yang memberi rasa di awal, sehingga muncullah apa yang disebut dengan AIDA, Attention, Desire, Initiative, dan Action. Jadi seni kita membuat cover itulah yang membuat kita tertarik di awal, ya, membuat atensi kita ke situ. Maka sebenarnya kehidupannya ini penuh dengan art karena tujuannya adalah cover-cover yang kita lihat ini membuat kita tertarik untuk mendalami apa yang ada di balik semua itu. Nah, tapi kalau kita hanya mengamati covernya, tidak membuka isinya, nah di situ rasio kita nggak bertemu. Nah, jadi kapan kita menggunakan rasio? Rasio digunakan ketika kita membuka covernya dan mempelajari pengetahuan yang ada di dalamnya. Tetapi begitu kita misalnya disakiti orang dengan caci maki, kita hanya merasakan covernya, yaitu cover bagian depannya, yaitu kata-kata caci maki. Kita nggak akan ketemu di belakangnya. Tapi begitu kita mau melihat apa yang ada di belakangnya, kita akan menemukan rasio-rasionya. Contohnya misalnya ketika kita dicaci maki orang, mulai kita bertanya, maka kita akan mencari jawaban. Nah, kita misalnya ketemu cover buku yang judulnya A. Apa sih isinya? Apa sih maksudnya cover buku ini? Begitu kita bertanya, pasti kita akan membuka. Dari attention menjadi desire untuk membuka. Nah ini, ketika kita mendengar caci maki orang, dan kita merasakan sesuatu, dan muncul pertanyaan, apa sih maksud lu? Apa sih maksud orang ini? Nah, begitu kita membuka pertanyaan itu dan mencari jawabannya, di situ baru kita akan ketemu rasio. Tapi kalau kita diam saja, kurang ajar anak ini mencaci maki aku, cuma segitu aja, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan apa sih maksudnya, apa sih salahku, dan sebagainya, apa sih tujuan orang ini, kita nggak akan ketemu rasio di belakang itu. Karena kita keburu merasakan kurang ajar, kamu menyakiti aku, dan seterusnya lah. Kita terjebak di dalam rasa, nggak ketemu rasio. Nah, jadi rasio artinya kita berani membuka sesuatu di balik itu dengan pertanyaan yang benar. Jadi pertanyaan yang benar akan menghasilkan proses yang benar untuk menghadirkan pengetahuan yang benar di balik setiap rasa. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh nih misalnya Kang Abu, kita makan di restoran. Tentu yang pertama kita makan ketika kita lihat menu adalah gambar menunya. Wah, gambar menu memunculkan rasa tertarik, pingin order. Dan ketika kita membeli barangnya, kita nggak langsung nanya ini apa sih bumbunya dan sebagainya, nggak. Kita pasti cicipin dulu. Gimana sih rasanya? Nah, setelah kita cicipin, kok enak ya? Gimana sih bumbunya? Di situ muncul resep-resep masakan. Jadi di situ resep-resep masakan kemudian pasti memunculkan rasio-rasio. Perbandingan bumbu ini, bumbu ini, bumbu ini. Nah, di awal-awal pasti segala kehidupan ini, karena kehidupan adalah perwujudan dari art, pasti rasa kita yang tersentuh di awal.
Semua memang seperti itu. Nonton film kan rasa. Contohnya dari judul film membuat kita rasa ini film komedi, ini film action. Kayak apa sih isinya? Karena kita tertarik ingin tahu apa isinya, maka kita menonton. Dari situ ditonton baru kita menggunakan rasio kita. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Supaya kita nggak terjebak. Ya, masuk lebih dalam, maka kita akan ketemu pengetahuan yang rasional di dalam setiap film itu, kehidupan ini. Oke, makasih Pak Wayan. Ini pengalaman juga Pak Wayan ya. Setiap hari saya ada acara pagi-pagi live gitu ya, untuk kita diskusi banyak, belajar juga bareng gitu. Yang menarik gini Pak Wayan, seseorang ini akan sulit menuju kepada rasa. Yang saya tangkap ketika orangnya banyak tapi gitu Pak Wayan. Ya misal, cerita gini-gini, tapi kan gini-gini, tapi kan gini-gini, tapi kan. Jadi hidupnya tuh banyak tapi gitu, tapi. Nah, pertanyaannya adalah si tapi ini datang itu apakah datang dari rasionalitas gitu, itu satu. Dan ketika orang terlalu rasio dan sulit masuk yang namanya kesadaran lah ya gitu kira-kira. Di satu sisi adalah kesadaran itu lepasin rasio dulu gitu. Karena kalau pakai rasio terus nanti nggak dapat rasanya. Karena kalau nggak pakai rasio nanti nggak kena sama esensi di mana inti dari semuanya adalah rasa gitu. Nah, gimana sih Pak Wayan supaya kita tahu dan sadar penuh gitu ya untuk udah deh proporsi rasio saya segini dulu gitu, dan saya mau ngelepasin kan gini ya Pak Wayan, adiksi berpikir dan adiksi merasionalkan itu kan terlatih dari kecil gitu Pak Wayan, karena semuanya pengen dirasionalkan gitu, padahal let's say bagaimana kita merasionalkan cinta gitu, sementara cinta kan kalau kata Agnes Modika, cinta itu kan nggak ada logika gitu lah kira-kira. Gimana tuh Pak Wayan? Ya, begitu kita bicara tentang rasa maka harus dinikmati, dirasakan, namanya juga rasa. Begitu ada rasio, maka kita pikiran. Makanya otak kita kan dibagi dua, rasa dan rasio, pikiran dan perasaan. Kalau sudah rasa, maka dirasakan. Kalau sudah rasio, maka dipikirkan. Nah, kebanyakan dalam dialog-dialog itu, ketika rasa mau diolah ke dalam pikiran rasio, ini agak susah memang. Ya, tetapi ketika pengetahuan mau diolah dengan rasio, ini bisa sering terjadi. Makanya kata tapi yang muncul pada pengolahan rasio itu nggak apa-apa. Tapi kan begini, tapi kan ini, itu sebuah pendalaman dari sebuah pemikiran yang rasional. Tidak apa-apa, itu pikiran kritis. Ya, tetapi kalau rasa memunculkan tapi, kritis juga. Kritis artinya apa? Ya nggak sadar. Orang kritis kan habis kecelakaan kan kritis juga. Kritis artinya koma gitu-gitu. Pingsan artinya. Kritis artinya kondisi sudah menjelang mau dead aja, udah kritis, udah nggak bisa diperbaiki lagi. Ini kita lihat ini. Jadi ketika dia mengkontroversi atau mengkontradiksi atau mendebat sebuah rasio, nah ini orang kritis ini. Tapi begitu dia mendebat sebuah rasa, tapi kan aku mengalami rasanya seperti ini, bla bla bla. Oh ini orang kritis nih. Kritis dalam arti ini nggak bisa dibangunin, udah kritis gitu. Di alat bantu kayak apapun dibiarin aja dulu. Gitu. Nah banyak orang kayak gitu Kang Abu. Dia ketika diberikan penjelasan sedikit tentang rasa, bukannya mencicipin. Ya contoh nih misalnya, kita sajikan dia makanan nasi goreng. Ini enak nggak? Kita bilang enak. Tapi kan aku belum mencicipinya. Ya sudah, cicipin aja. Ya, tapi bagaimana aku mencicipinya kalau aku nggak tahu rasanya? Ini bolak-balik di situ jadinya. Kalau aku nggak tahu rasanya, bagaimana aku mencicipinya? Ya udah, ketahui rasanya. Tapi bagaimana aku tahu rasanya kalau aku nggak mencicipinya? Dia bolak-balik sekitar itu. Nah, ini susah juga diatasin. Nah, kalau kita masuk wilayah rasio, baru kita dengan mudah mengajak tapi itu untuk menjadi hilang. Gitu. Saya sering mendapatkan model seperti itu, Kang Abu. Sehingga ketika kata tapinya dipakai bukan untuk kritis dalam arti menjadi kritis dan cerdas untuk menggali lebih dalam, tetapi itu digunakan untuk menunjukkan dirinya tertutup, menolak gitu. Ya sudah, di situ kemudian saya sering mengatakan ya sudah, buktikan aja sendiri. Ya itu biasanya Kang. Ya, jadi tinggal kita mau pilih menggunakan tapi yang mana. Ya, tapi yang mana? Tapi yang yang selalu mencari upaya untuk melawan dari apa yang dikasih tahu gitu, atau kritis untuk mencari celah-celah yang membuat kita semakin tahu gitu. Ya, karena ketika saya mengalami dialog automatic writing itu kan
ketika saya diberitahu, saya juga sering mengucapkan kata tapi. Ternyata sampai kemudian kata tapinya hilang sendiri karena semua sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, dari sini kemudian saya paham, oh kalau orang mengucapkan kata tapi untuk penggalian, saya ladeni, tetapi ketika dia kata tapinya dia memang sifatnya untuk nggak mau dikasih tahu, ya sudah. Itu saya berhenti ya enggak apa-apa, saya terima bahwa dia belum bisa dikasih tahu gitu. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Keren Pak Wayan, makasih. Nanti aku mau masuk ke auto writing Pak Wayan. Cuman ini ada yang menarik lagi bahwa penelitian membuktikan bahwa orang IQ-nya tinggi itu jauh lebih stres daripada orang yang IQ-nya rendah. Di mana orang yang IQ-nya tinggi itu adalah over analytic Pak Wayan. Berarti kan logiknya main terus gitu ya. Dia punya standar penghidupan yang lebih tinggi, dia ngerasa beda, ngerasa eksklusif dan seterusnya gitu. Nah, gimana pandangan Pak Wayan ketika critical thinking ini hadir? Tetapi di satu sisi paradoks memang ya, hidup itu pasti ada paradoks. Critical thinking itu dibutuhkan secara logika dan seterusnya, tetapi juga bisa bikin stres gitu. Nah, yang penting gitu ya, semuanya ada dalam tahapan keseimbangan gitu. Nah, apa pandangan Pak Wayan tentang logical thinking yang berlebihan itu ngebuat kita stres gitu? Gimana Pak Wayan? Kita tahu nih Kang Abu, seperti yang Kang Abu sering bilang dan orang-orang juga sering meneliti bahwa pikiran sadar kita tuh hanya berperan berapa persen? 12% maksimal lah. Ya. Sisanya 88 adalah kecerdasan sadar ya. Dan critical factor itu berada di antara pikiran sadar yang 12% dan yang 88% itu. Nah, bayangkan kalau segala hal diolah dengan pikiran sadar yang 12% itu, bayangin itu Kang Abu. Misalnya nih, kita mau naik motor ini. Kita mau naik motor. Anggaplah motor yang masih pakai persneling itu. Kita terus pakai gigi satu aja. Ngebutnya pakai gigi satu, nanya pakai gigi satu, bayangin apa yang terjadi Kang Abu. Beda kalau kita over ke gigi yang lebih besar, gigi 4 misalnya, atau gigi 5 kan larinya lebih kenceng gitu. Kalau terus-menerus pakai gigi satu kan berat juga. Nah, hal-hal di kehidupan ini kalau terus-menerus dipakai dengan mengolah pikiran yang 12% itu, bayangkan sudah 12% diolah untuk memahami semuanya gitu kan, tidak mungkin ya, berat juga tugasnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kalau pikiran sadar itu terus-menerus dipakai, sudah 12%, diajak terus di gelombang beta, habis dia. Sementara jawabannya lebih sering kemudian muncul di gelombang alfa, theta gitu. Di gelombang kita sebenarnya bisa relax, tapi kita mendapatkan insight-insight. Nah, contoh nih misalnya ketika kita ingat ya Newton ya. Ketika Newton kemudian di ruang perpustakaan, di ruang belajarnya mencari sesuatu tentang kenapa benda-benda jatuh, stres dia. Akhirnya kemudian dia santai kemudian berada di luar di bawah pohon apel dan akhirnya tersentak oleh jawaban yang diberikan oleh pohon apel gitu. Atau Archimedes gitu, ketika Archimedes itu susah menemukan cara bagaimana menciptakan kapal laut yang tidak akan mudah tenggelam, bagaimana mengukurnya, susah dia temukan di tempat dia di ruang belajarnya. Tapi begitu berenam dan menemukan kondisi santai, di situ dia mendapatkan jawaban hanya gara-gara sabunnya yang jatuh ke dalam bak mandi, bak bathtubnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika critical factor kita mengajak kita menolak masuk ke batin bawah sadar yang sebenarnya penuh dengan sumber pengetahuan, dan kita sibuk mengolah dengan rasionalitas di pikiran sadar tok gitu, yang juga sudah terbatas gitu. Ya, pikiran sadar kita sudah kebatas 12%, materi-materi pembelajarannya, informasi yang didapatkan juga sedikit. Dia mengolah dengan bahan baku yang sedikit, itu berat tugasnya. Jadi di sini orang-orang kemudian menjadi stres, tidak menemukan jawabannya. Ya, ini persis seperti kita yang amatir bermain catur dengan orang master gitu. Diberi satu gerakan, kita bingung, jungkir balik mikirnya. Tapi si master santai-santai saja, dia sudah tahu gitu. Ini contoh bagaimana bahayanya kalau kita terlalu mengedepankan rasionalitas dalam batasan ini. Karena saya dulu ketika mencari tahu sampai di dunia kedokteran, sampai di berbagai buku agama, tidak ketemu itu jawaban dari pertanyaan saya tentang Tuhan, tentang kehidupan, tidak ketemu Kang Bu.
sampai mengalami automatic writing itu kemudian loh dengan mudahnya terjawab gitu. Semua akal saya tiba-tiba tersentak, oh gitu sendiri. Padahal diberikan jawaban-jawaban sederhana sekali. Jadi, ternyata rasionalitas itu tidak seberapa hebatnya ketika diberikan jawaban yang masuk akal oleh semesta itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Wah, menarik Pak Wayan. Saya sambungin dikit Pak Wayan. Automatic writing kan nggak logis ya Pak Wayan dalam politik ya. Nggak masuk akal. Apalagi dalam kebanyakan orang gitu ya. Ketika dia mungkin terkumkum dengan satu dogma tertentu, belief system tertentu. Jadi di situ mungkin terletak ada IQ iya, logis iya, critical thinking iya, rasa audio main gitu. Tapi itu mungkin beda tipis juga sama orang melihatnya jadi halu gitu Pak Wayan, halusinasi gitu ya kira-kira. Dan di situ juga ada belief system gitu. Apa sih yang bisa Pak Wayan ceritain dengan kata-kata begitu automatic writing? Pak Wayan pasti melampaui ya, saya pakai kata pasti karena itu tadi itu kan udah bukan rasio lah gitu. Pak Wayan pasti melampaui rasio menggunakan rasa, tetapi terbukti dengan automatic writing yang terjadi dalam konteks buktinya ada gitu kira-kira. Nah, awalnya kan pasti kaget lah Pak Wayan ya, nggak mungkin tiba-tiba used to gitu ya, terbiasa gitu. Nah, gimana pengalaman Pak Wayan dari sebelum ngerti dengan rasionalitas tingkat tinggi? Kan Pak Wayan pernah cerita ya selalu mempertanyakan sesuatu, justru dihadapkan untuk mencampakkan semua rasio, sadari bahwa aku hadir dalam sesuatu yang kamu mungkin pada saat itu tidak bisa merasionalkan, tapi terjadilah automatic writing gitu. Gimana Pak Wayan? Ya, contoh nih Kang Abu, ketika saya kuliah di kedokteran dan ada di ruang forensik gitu, membedah mayat gitu. Informasi yang saya dapatkan dari ajaran agama itu mengatakan bahwa sifat roh itu, Atman itu sama dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu ada di mana-mana. Logika saya akan mengatakan berarti sifat Atman atau roh juga ada di mana-mana di dalam tubuh ini. Nah, lalu kenapa orang sering menunjuk roh itu ada, jiwa itu ada di hati atau di sini gitu, tidak di seluruh tubuh kita? Berarti itu kan paradoks dengan apa yang diajarkan agama tentang sifat Tuhan, sifat ini. Dan saya tidak ketemu jawabannya, Kang. Lalu di manakah letak roh dalam tubuh kita? Berarti kalau roh itu adalah sang hidup, maka dia ada di jantung. Tapi bagaimana kalau orang transplantasi jantung? Bertukaran jantung, apa rohnya bertukar gitu? Roh ada di hati. Bagaimana dengan orang yang tukaran hati, transplantasi hepar dari orang lain gitu? Ini bagaimana? Nah, logika berpikir saya yang kritis tidak mendapatkan jawaban dari agama itu. Itu yang terjadi. Sehingga pada Februari tahun 2001, tengah malam itu, ketika saya yang ide awalnya itu juga kata automatic writing itu juga belakangan saya baru tahu itu dari diberitahunya sama Mbak Heni. Nah, jadi 2001 Februari malam itu saya hanya ingin mengumpulkan pertanyaan. Ketika semua pertanyaan tiba-tiba terlintas lagi tengah malam jam 12-an itu. Untuk apa sih sebenarnya aku hidup ya? Saya nanya gitu lagi. Aku ngumpulin uang, nanti juga akan mati. Ngumpulin banyak teman, paling-paling ngantar di kuburan. Habis itu mereka akan happy-happy saja, melupakan ini. Itu muncul pertanyaan lama. Dari sejak kecil tiba-tiba mengalir deras pertanyaan lama itu. Nah, yang muncul di pikiran waktu itu hanya satu, Kang Abu. Wah, ini pertanyaan ini yang dulu sudah terlupakan, sekarang muncul lagi. Saya takut pertanyaan ini terlupakan tepat ketika saya akan ketemu seseorang yang guru mursyid atau seseorang yang mampu menjawab pertanyaan saya, kekritisan saya dengan penuh nalar yang membuat saya mengalami Nah, jadi pertanyaan itu kemudian saya mau tulis semua pertanyaan. Untuk apa hidup ini? Untuk apa sebenarnya kita ada di sini? Kita siapa gitu. Saya mau cari itu jawabannya. Nah, ketika saya menulis pertama, untuk apa sih kehidupan ini? Itu jawab pertanyaan pertama. Begitu mau menulis pertanyaan kedua, tiba-tiba ngalir. Itu bukan suara. Kalau suara kan saya tahu. Mendengar-dengar suara itu halusinasi dengar. Kalau melihat sesuatu yang datang itu mungkin disebut halusinasi visual. Nah, tapi yang datang itu bukan jawaban, tulisan begini. Begitu mau ngetik pertanyaan berikutnya, tapi mengalir pertanyaan baru. Kenapa kamu tanyakan itu? Wah, saya kaget di situ, Kang Abu. Wah, ini siapa nih? Saya toleh-toleh kan saya nggak ngelihat apa-apa. Nggak ada makhluk apapun di sekitar saya, justru membuat saya takut. Ini apa nih yang mengalir ini gitu? Saya tanya ulang.
kamu siapa? Saya bilang gitu. Jadi saya ngetik langsung, kamu siapa? Ngetik aja gitu. Saya sedang tidak ingin, saya membuat sebuah buku, nggak ada itu. Cuma ingin nulis itu aja gitu. Kamu siapa? Dibalas lagi sama dia, kenapa kamu tanyakan siapa aku? Kaget saya. Kalau aku tidak tahu siapa kamu, bagaimana aku akan menanyakan dan mempercayakan jawabanmu? Dijawab sama dia lagi. Kalau kamu mempertanyakan siapa aku, maka kamu hanya akan mendengar kamu hanya melihat siapa aku yang menjawab ini dan bukan apa yang aku katakan. Udah. Akhirnya saya tanya terus. Nah, kemudian saya diberikan analogi. Kenapa kamu tanyakan itu? Aku hanya ingin menanyakan supaya hidupku tidak sia-sia. Saya tulis begitu. Dijawabnya begini. Syukurlah kamu sudah menanyakan itu. Menanyakan pertanyaan yang tidak banyak ditanyakan oleh banyak orang. Untuk apa kehidupan ini? Saya yang nanya balik kemudian. Memang kenapa kalau menanyakan itu? Apa hebatnya? Karena kalau kamu tidak menanyakan itu, kamu tidak lebih dari bayi yang menerima apa saja yang disuapkan padanya. Kalau itu racun, maka dia akan memakan racunnya. Oh, jadi di situ kemudian saya diam tersentak. Oh ya benar juga ya. Kalau kita tidak mempertanyakan hidup ini untuk apa, maka kita diberikan ini sama kehidupan, kita telan aja racun-racun yang ada di kehidupan ini, tidak mengerti ini fungsinya untuk apa gitu. Nah, itu yang terjadi Kang Bu. Terus demikian. Yang belakangan kemudian beli Wayan itu mengalami automatic writing. Nah, baru tahunya di situ, bukan aku mau automatic writing sekarang kayak gitu. Oke. Itu momentum pertama saya Februari 2001 tengah malam. Dan akhirnya saya menemukan jawaban ketika akhirnya ini pertanyaan yang paling berat yang saya tidak pernah ketemu jawabannya. Aku kasih challenge saja ini sesuatu yang menjawab. Saya bilang gini kemudian, Tuhan, kamu siapa sih? Gitu. Nah, kasih jawabannya. Langsung jawabannya itu nggak mikir. Kalau mikir kan kita tahu. Itu nggak mikir, kamu Tuhan, kamu siapa? Langsung tiba-tiba tertulis, kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Ups gitu. Tiba-tiba seperti deng gitu. Cuman nggak tahu apa sih yang mengisi kekosongan itu, nggak tahu. Nggak tahu Kang Bu, nggak tahu. 13 tahun kemudian itu baru tahu gitu. Baru dikasih tahu lewat bunga jatuh. Itu gimana saya menceritakan gitu. Kalau nggak ngalami susah mengerti. Tapi Kang Abu mengalami kan tahu rasanya automatic speaking, automatic writing gitu. Iya. Nah, cuman itu menarik ya Pak Wayan, maksudnya ya itu ya, bahwa yang tidak mengalami itu nggak akan paham gitu loh Pak Wayan ya, karena ada ya balik lagi ya, ada batasan-batasan yang saya rasa gimana ya, penting untuk dilampaui. Dan jadi saya barusan nulis nih ya Pak Wayan di catatan saya bahwa biarkanlah rasio bertanya dan izinkanlah rasa yang menjawab gitu loh Pak Wayan. Persis. Gitu Pak Wayan. Jadi iya ya, pertanyaan tuh datang dari rasio gitu. Tapi ketika rasio dijawab, rasio bertanya dan rasio menjawab, nggak nemu gitu Pak Wayan. Nggak nemu. Karena rasio yang menjawab itu seringkali merupakan olahan dari informasi-informasi yang didapat dari pikiran. Yang udah ada gitu. Yeah. Nah, yang menarik lagi adalah itu tadi waktu Pak Wayan bilang bahwa mengizinkan dan balik gitu Pak Wayan, itu kan semakin membuat dalam tanda petik yakin gitu ya bahwa semua jawaban tuh sebetulnya udah ada gitu. Pak Wayan itu bidan buat aku gitu. Pak Wayan itu hanya membantu saya melahirkan gitu loh Pak Wayan. Bahwa semua pencerahan udah ada di dalam, semua jawaban udah ada di dalam. Bahkan kalau kita mau bicara dalam konteks apa ya, dalam konteks yang jauh lebih dalam gitu, bahwa ya semuanya ternyata ya ukurannya adalah rasio sama si rasa tadi gitu. Nah, saya tadi iseng nanya ke ChatGPT Pak Wayan, Tuhan kamu siapa? ChatGPT nggak bisa jawab ternyata Pak Wayan. ChatGPT dia bilang gini nih ya, ini nih menarik deh, cek. Saya mau nanya dong, Tuhan itu siapa sih? Itu pertanyaan yang sangat mendalam dan sudah menjadi bahan diskusi dalam filosofi dan agama selama ribuan tahun. Konsep Tuhan sangat beragam, tergantung pada kepercayaan individu. Secara umum,
Tuhan dianggap sebagai entitas tertinggi yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Oke, ini kan contoh ya Pak Wayan ya. Ya, ya, Jadi Pak Wayan itu punya ChatGPT duluan dari kita semua di tahun 2001, itu aja Pak Wayan kesimpulannya. Ya. Oke. Ya, yang parahnya lagi Kang Abu, yang parahnya lagi itu. Ketika saya menulis, saya dialirkan pengetahuan tentang ini contoh Kang Abu ya. Itu tahun 2001, nggak tahu tahun 2006 apa berapa itu saya mengalami automatic speaking untuk pertama kalinya. Ketika saya ngisi retreat di Ubud itu beberapa orang, ada berbagai agama yang ikut. Nah tiba-tiba tuh saya ngalirnya seperti ini Kang Abu. Anakku, berhentilah kalian bertengkar hanya karena perbedaan nama yang kalian berikan kepadaku yang sesungguhnya satu. Itu, habis itu saya nangis seperti ngerasain sesuatu yang saya nggak pernah rasain gitu. Nah, setelah itu dia sering mengeluarkan pesan-pesan singkat itu. Saya nggak tahan Kang Abu. Saya nggak tahan terhadap rasa keharuan, rasa kerinduan itu. Kemudian saya bilang, bisa nggak pesanmu kamu berikan dalam bentuk buku saja, karena saya nggak kuat gitu. Oke gitu. Nah sejak itu kemudian setiap malam tuh dikasih satu bab, setiap malam dikasih satu bab. Sampai suatu ketika jam 12 malam saya bisa memulainya. Saya tulis judulnya Surga dan Neraka. Begitu saya tulis surga dan neraka, kalau saya pakai otak saya itu kan gampang ngeluarinnya Kang Abu. Tapi ini enggak, 2 jam saya diem, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, ngalir 2 jam akhirnya. Cuma natapin laptop aja, kosong ini, blank gitu, nggak isi apa-apa. Oh, berarti saya nggak boleh. Pikiran saya lalu mengatakan, rasio saya mengatakan, berarti saya nggak boleh menceritakan surga dan neraka. Saya hapuslah judulnya, saya tutup laptopnya, besok sembahyang lagi. Besoknya sembahyang, tiba-tiba pas sembahyang itu muncul kilasan surga dan neraka. Isi-isinya Kang Abu. Kebayang nggak dalam tempo singkat, kata surga dan neraka itu mengalir isi-isinya. Habis itu buru-buru saya selesaikan sembahyangnya, saya naik, saya buka laptop, begitu ketik surga dan neraka, yang isi-isinya itu keluar. Gitu. Nggak tahu jadi berapa halaman isinya itu, kemudian terhenti aja udah. Begitu terhenti ya udah, nggak bisa dilanjut udah. Itu bab tentang surga dan neraka. Nah, saya orang yang rasional seperti ini diberikan kayak gitu, kebayang nggak Kang Abu gimana? Kebayang sih Pak Wayan. Kebayang. Saya orang yang rasional. Nah dari situ kemudian ketika tadi Kang Abu mengatakan butuh seseorang yang membidani. Nah mungkin membidani itu seperti kita membuka pintu jalan lahir. Jadi gini Kang Abu, kalau kita membidani, jalan lahir pada rahim ibu itu kan kecil sekali jalan lahirnya. Tapi begitu ada dorongan yang kuat mendorong dari dalam, bahkan kepala bayi yang lebih besar dan tubuh bayi yang besar dari jalan lahir bisa keluar, betul nggak? Tuh. Nah, pikiran sadar kita tertutup oleh jalan lahir berupa critical factor itu tadi, faktor kritis. Sehingga batin bawah sadar yang mengandung banyak pengetahuan itu nggak bisa keluar dari rahimnya. Begitu si faktor kritisnya dibuka, ngalir ke pikiran sadar yang 12% itu Kang Abu. Nah, ini kira-kira ketika Kang Abu mengatakan membidani, saya langsung, oh ini maksudnya gitu. Keren Pak. Jadi saya mau ganti ya nama Abu Marlo Bidan Wayan Mustika gitu Pak ya. Kira-kira. Bukan Dr. Boyke ya. Oh iya Dr. Boyke semalam ke situ ya Pak Wayan. Oh ya, asik ya. Asik seru ya. Ngobrolnya. Iya. Oke, nanti ketemu lagi di Sentul katanya Pak Wayan. Oh iya. Oke, mungkin kalau saya mau Pak Wayan nggak akan habis aja. Tapi ini satu terakhir dari saya mungkin Pak Wayan. Nah ini pertanyaan dari teman-teman udah banyak banget. Pak gini. Di satu sisi ketika kita mempelajari sesuatu itu adalah bagaimana kita mencari makna terhadap sesuatu gitu Pak Wayan. Dimaknai. Oh ini tuh maknanya. Kalau dalam perspektif Islam, Quran tuh ambil hikmah gitu. Hikmah. Tetapi di satu sisi ketika kita terus memaknai bahwa setiap makna akan menjadi definisi. Dan setiap definisi akan mempersempit realitas gitu Pak Wayan. Semakin memaknai justru semakin stres. Di satu sisi ada paradoksnya adalah lepaskan makna, tanpa makna, ruang tanpa nama gitu. Nah Pak Wayan, kapan saat kita memaknai dan kapan kita melepaskan makna sebagai realitas yang sudah tidak ada apapun yang dibatasi oleh definisi dan pemaknaan gitu. Silakan Pak Wayan. Ya,
tubuh kita itu kan bertumbuh besar, bertumbuh matang. Itu kan karena bentar nih ada yang sorry. Oke. Silakan. Tubuh kita itu kan bertumbuh matang, bertumbuh besar, bertumbuh tinggi. Itu kan karena mengambil makan. Ingat ya? Bentar Pak Wayan. Ini kenapa nih kok whiteboard ada yang mencet-mencet ya? Udah, lanjut Pak Wayan, silakan. Ya. Jadi tubuh bertambah besar karena mengambil makan, menyerap makan. Bukan kebetulan bahwa pikiran kita mengalami kematangan, jiwa kita mengalami kematangan kalau dia menyerap makna. Kebayang ya? Makan, makna. Antara makan dan makna kita lihat katanya sama. Tapi kalau tubuh kita mengambil makanan terlalu banyak, makan, malah nggak kegemukan, nggak bisa ngapa-ngapain, obesitas berlebihan. Nah, sama dengan pikiran kita. Kalau ngambil makna, nggak ngapa-ngapain juga, kegemukan dengan makna. Gitu. Kegemukan makna. Memang makan penting untuk tubuh, kelebihan berbahaya. Makna penting, kelebihan juga berbahaya. Ya, jadi kalau kita nggak ketemu makna, hidup ini nggak bermakna, kehidupan nggak bermakna. Tapi kalau aku belum ketemu makna, aku nggak akan melakukan apa-apa. Ya sudah. Ini berat juga nih. Kalau aku nggak dapat makan, aku nggak mau bekerja. Nah, ini juga berat. Kan sama seperti itu. Nah, kadang kan ada saat kita makan, makanannya kita ubah jadi energi, baru bergerak. Nanti kalau nggak kepake, dia makanan menjadi energi cadangan. Nah, makna juga sama. Kalau makna itu tersimpan secukupnya sebagai energi untuk membuat hidup kita penuh makna, nah cukup lah. Tapi kalau kita nggak mau bergerak, kalau nggak dapat maknanya, udah bahaya juga nih. Nah, ini di sini kemudian kita perlu untuk memahami kapan batasan cukup gitu. Apapun berlebihan selalu nggak baik gitu. Itu sih kan. Keren Pak, makasih Pak. Soalnya ini orang mau ngambil makna mulu ya, jadi gendut makna, betul Pak? Ya, gendut makna. Jadi overweight makna gitu, tapi pemaknaannya tidak diaplikasikan dalam bentuk laku gitu loh Pak. Jadi ya udah gitu, dia muter-muter di pemaknaan lagi, dapat makna, tetapi nggak berubah gitu. Nah, Pak Wayan maaf, ini satu tadi terakhir, ini paling terakhir Pak Wayan, karena ini sangat-sangat esensial banget nih, gitu ya, muncul nih. Berbicara masalah peran Pak Wayan, kalau saya analogikan misalkan, Tom Cruise itu memerankan Maverick gitu. Dan ketika dia memerankan sepenuh jiwa yang namanya peran Maverick di dalam filmnya, si Maverick ini menghabisi nyawa orang misalnya Pak Wayan. Keanu Reeves maksudnya ya? Tom Cruise. Maverick tuh yang, atau Keanu Reeves boleh lah. Keanu Reeves memerankan Neo di Matrix misalnya Pak Wayan. Oh ya. Ya misal gitu ya. Oke. Keanu Reeves memerankan si Neo di film Matrix gitu. Once si Neo itu menghabiskan banyak orang, nyawa banyak orang dan seterusnya, dia akan mengambil peran untuk quote and quote menghabisi nyawa orang Pak Wayan. Dan dia di situ bisa jadi jahat untuk menghabisi dan seterusnya. Tetapi tertampak jahat sebagai Neo, tapi si Keanu Reeves-nya itu dapat penghargaan citra gitu Pak Wayan, karena dia memerankan yang terbaik gitu. Nah, gimana analoginya ketika jangan-jangan Hitler ini adalah pemeran yang keren banget memerankannya. Mungkin orang membenci Hitler, tapi dia akan dapat piala Oscar tuh dari sang sutradara misalnya. Mungkin Fir'aun itu kita anggap jelek, anggap buruk gitu. Tapi justru dia benar-benar memerankan dengan jiwanya. Justru malah Fir'aun dapat piala Oscar tuh dari sang sutradara gitu. Nah, gimana nih Pak Wayan ketika kita memaknai paradoks antara yang jahat tapi dia memerankan jahat, bahwa peran jahat itu harus selalu ada gitu, penting selalu ada. Tetapi di satu sisi juga paradoksnya adalah supaya saya tidak terlena dalam peran jahat itu gitu. Gimana Pak Wayan? Ya. Itu kemudian dalam kisah Mahabharata, si Arjuna yang tidak ingin melakukan perannya sebagai seorang ksatria, karena yang dia lihat adalah saya harus membunuh guru saya, kakek saya yang saya cintai, kakek Bisma, saudara-saudara sepupu saya hanya demi harta dan tahta. Dia bilang, ambillah harta dan tahta ini, saya nggak penting juga.
Dan saya juga tidak apa-apa ketika Drupadi pernah dilecehkan, saya nggak dendam lagi. Ambillah daripada saya membunuh prajurit-prajurit yang tidak bersalah di medan Kurukshetra ini. Begitu dia mengatakan, tidak mau mengambil peran sebagai seorang pembunuh yang keji bagi bahkan Karna yang notabene saudaranya, bahkan ada Prabu Salya di sana yang adalah paman tirinya begitu. Terus apa kata Sri Krishna? Dari mana datangnya kelemahan itu, wahai sang kesatria? Katanya demikian. Peranmu adalah sebagai seorang kesatria. Kamu membunuh bukan karena keinginanmu sendiri, tapi karena peranmu adalah sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang kesatria. Jika seorang kesatria, jika seorang tentara tidak berani membunuh hanya karena menganggap pembunuhan adalah tindakan yang buruk, maka bagaimana kehidupan ini akan mencapai keseimbangannya? Maka diajarkanlah dengan sebuah mantra kata sederhana. Karmani eva dikaraste ma palesu kadasana. Kerjakanlah apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu. Hasilnya serahkan kepadaku. Nah, di situ kemudian kita dapat paham bahwa apa yang kita sebut keburukan, kejahatan ini, selama itu kita lakukan hanya karena sebuah persembahan kepada Tuhan. Karena itu memang bukan karena doktrin-doktrin pembenaran yang kita dapatkan, tapi karena itu kan pesan pentingnya. Ya, bukan karena keinginan Arjuna itu membunuh, tapi karena pesan penting demi keseimbangan itu. Tapi kalau sekarang kita ada orang yang meledakkan ini, meledakkan itu, semata-mata karena dorongan ego, itu beda lagi kan. Dia akan menyesali itu. Saya ketemu dua sudut yang berbeda. Yang benar melakukannya karena tindakan itu memang membuat dia menjalankan dalam arti tugas kehidupan itu, ya, bukan semata-mata oh ini perintah Tuhan, ini perintah Tuhan. Kadang-kadang ada juga orang ngaku-ngaku itu perintah Tuhan, tapi menghabisi banyak orang dengan keji gitu. Itu berbahaya juga itu. Nah, dari sini kemudian kita paham Arjuna itu kemudian mendapatkan sorga, tetapi dia juga mendapatkan neraka. Ketika dia mendapatkan neraka itu bukan karena dia membunuh, Kang Abu. Ya, Pancapandawa masuk neraka bukan karena membunuh. Arjuna dapat neraka, masuk neraka sebentar, bukan karena dia membunuh guru-gurunya, dah. Dia itu karena dia memergoki Drupadi dan Yudhistira sedang berkasih-kasihan gitu. Nah, si Yudhistira dimasukkan neraka sebentar bukan karena dia membunuh Salya, paman tirinya, bukan. Dia masuk ke neraka karena ketidakjujuran yang dia lakukan sejenak. Ketika mengatakan Aswatthama mati. Nah, dari situ kemudian ada pesan bahwa kebahagiaan di alam sana itu yang kita dapatkan bukan karena hal buruk yang kita lakukan mencegah kita mendapatkan neraka gitu, tetapi karena sesuatu yang lain gitu. Mudah-mudahan dapat maksudnya Kang Abu ya. Jadi peran kita sepanjang itu memang peran yang dimainkan oleh sang dalang untuk membuat cerita kehidupan ini menjadi seru gitu. Ya dapat aja dia kemudian pahala dari apa yang dia lakukan gitu. Ya dalam film-film kan mau dia main di antagonis, protagonis, dua-duanya dapat pahala juga, dapat gaji juga gitu. Nah kira-kira gitu kan Bu. Ya keren sih Pak Wayan. Dan balik ya, kalau kita nonton Marvel kita menyangka Thanos itu jahat gitu. Tapi ternyata dia menghilangkan itu karena di film Eternal berikutnya ternyata kalau nggak ada dia juga nggak akan seimbang gitulah kira-kira Pak Wayan. Artinya setiap scene ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita simpulkan per saat ini gitu Pak Wayan. Dalam konteks potong lagi Kang Abu ya. Ya. Ya yang paling dipakai tokoh yang nyinyir di pewayangan masih ingat ya Kang Abu ya? Wah ini kayak si ini Sengkuni misalnya. Orang ini kayak Sekuni aja. Seakan-akan dia tokoh antagonis yang memang tidak diinginkan. Tapi jangan lupa, karena peran Sakuni lah terjadi perang Mahabharata. Dan karena perang Mahabharata lah kemudian mengalir pesan-pesan Bhagavad Gita. Kalau Sakuni nggak ada, perang Mahabharata nggak ada, nggak akan ada Bhagavad Gita. Nggak ada ceritanya Bhagavad Gita mengalir untuk memberikan kita banyak pengetahuan gitu. Oke, Pak Wayan. Ya. Oke. Ya. Oke. Wah itu dalam sih. Nah lagi satu nih Kang Abu, lagi satu seru nih. Banyak orang menghujat LGBT gitu misalnya.
Wah, ini ada orang tomboy, ada orang, wah, itulah modelnya. Dihujat orang-orang kayak gitu. Dihujat orang-orang yang orang-orang yang laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-lakian gitu misalnya. Tapi di satu sisi kemudian dia mengatakan, wah ini dia Sri Kandinya Indonesia. Sri Kandi. Dia nggak tahu bahwa Sri Kandi itu adalah wanita yang memakai kelamin laki-laki. Sri Kandi ya pokoknya. Iya. Di satu sisi orang, wah Sri Kandi keren gitu. Wah kalau ada wanita yang berjuang keras, wah ini Sri Kandinya ini, Sri Kandi Indonesia gitu. Dia bangga dengan nama Dewi Sri Kandi. Dewi Sri Kandi di dalam peperangan itu nggak boleh berperang karena dia wanita. Maka dia bertukar kelamin dengan raksasa. Dengan mengetahui kelaminnya laki-laki, maka dia diizinkan berperang. Dia adalah wanita yang berkelamin laki-laki. Lalu kita mengatakan, wah Sri Kandi gitu. Padahal ya Pak Wayan ya. Padahal. Asik. Keren Pak Wayan. Ini makanya jangan asal-asal ya Pak Wayan. Ya. Itulah pentingnya pengetahuan ya. Wah keren Pak Wayan. Aduh Pak Wayan, makasih Pak Wayan. Selalu banyak insight lah pokoknya kalau sama Pak Wayan. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari peserta dialog positif Lawas nih Pak Adri nih ya, kita udah lama gak ketemu. Pak Adri sehat ya, terima kasih, ini pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan gini Pak dari Pak Adri. Merasionalkan rasa terkadang malah menimbulkan rasa penasaran yang ujungnya kegelisahan apabila tidak ditemukan jawaban dari hasil rasionalisasi tersebut. Bagaimana pendapat Pak Wayan mengenai hal ini? Jadi di satu sisi nanya tapi nggak dapat jawaban, jadi penasaran terus, jadi nggak beres-beres gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Ya persis seperti yang saya alami Kang Abu. Sampai usia dari 10 tahun sampai usia 31 tahun, bayangin itu. Betapa lamanya saya bingung dengan Tuhan tuh kayak apa sih. Itu setelah saya di usia 10 tahun baca Bhagavad Gita. Saya banyak ingin bertanya kepada Sri Krishna misalnya. Karena Sri Krishna yang memberi jawaban pada Arjuna. Tapi di mana mencari Sri Krishna? Lalu saya cari jawabannya kepada ilmu astronomi, ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Nggak ketemu jawabannya. Gelisah saya. Cari di dunia kedokteran, jawaban itu juga nggak ketemu. Tapi begitu saya dialirkan jawabannya langsung, di situ rasionalisasi saya terpuaskan secukupnya, gitu. Secukupnya. Ya, bukan berarti di dialog spiritual 1 dan 2 itu yang saya alami tahun 2001 itu semuanya terjawab. Enggak semuanya terjawab. Tetapi setidak-tidaknya mulut saya yang kecil ini kemudian mengucapkan O kecil. O kecil. Yang 13 tahun kemudian baru mendapatkan O tambahan lagi. Di tahun ke-15 dapat O lagi dan seterusnya dapat O. Nah, artinya apa? Artinya memang betul ada kegelisahan ketika pikiran rasional kita belum menemukan jawabannya. Tapi begitu ketemu jawabannya sedikit, itu dapat jawaban yang besar. Ini diceritakan dalam kisah Mahabharata juga, Kang Abu. Kalau ada yang nonton ini. Resi Drwasa itu dengan pengikutnya tuh jengkel, marah-marah, saking lapar perutnya. Saking lapar perutnya gitu. Terus dia minta pada Drupadi yang ada di tengah hutan. Drupadi, siapkan makanan untuk semua kru anak-anakku ini, gitu dia kan. Semua untuk murid-muridku ini siapkan makanan. Drupadi stres karena apa? Dia tahu, Drupadi itu stres karena dia tahu Resi Drwasa kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu marahnya bisa luar biasa dan bisa mengutuk. Hancurlah mereka kalau dikutuk. Sementara kalau dibuatkan makanan, beras sudah habis. Berasnya sudah habis. Gimana caranya coba? Nah, lalu Sri Krishna datang memberi pertolongan. Memang kurangnya apa gitu? Kita kekurangan beras, tapi mereka banyak sekali rombongannya Resi Drwasa. Bahkan Resi Drwasa pun nggak sanggup saya memberinya. Apalagi untuk semua orang. Gimana caranya ini? Memang nasinya kamu sudah masak? Sudah, tadi nasinya sudah kami masak, berasnya sudah dimasak di nasi dan sudah habis. Masa nggak ada sisa sedikit pun? Ada sih beberapa biji, biji nasi di situ di periuknya. Oh sini bawa. Gitu. Kemudian Sri Krishna mengambil periuk itu dan mengambil hanya sebiji nasi yang tersisa. Lalu Sri Krishna memakan ke dalam dirinya. Setelah itu Sri Krishna bersendawa, gitu, menandakan dirinya penuh. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba
Resi Durwasa dan rombongannya ikut merasakan kekenyangan oleh kemampuan itu. Apa yang dipesankan di sini? Kapan jiwa kita sendiri, avatar itu Sri Krishna, avatar adalah percikan Tuhan yang turun ke dalam diri kita. Artinya kapan jiwa kita terpenuhi kebutuhannya akan jawaban. Sekalipun O-nya kecil, yaitu seluruh tubuh kita seakan-akan merasakan kenyang. Ini yang disebut wareg dan penede. Bisa merasa kenyang tanpa makan apapun. Bisa mengerti tanpa perlu diberikan pengetahuan apapun. Seperti halnya ketika kita mengerti apa itu meja, yang mana meja, tanpa perlu pertanyaan apa, definisi-definisi apapun tentang meja itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Nggak perlu definisi lagi lah tentang meja, tahu pokoknya ini meja gitu. Keren. Tapi Pak, sesakti-saktinya Krishna tetap takut sama istrinya Pak. Udah gitu aja ya Pak ya. Tetap Ya Pak. saktinya di situ, Saktinya di situ. Kita mau ngomongin saktinya Krishna sama Rukmini itu udah ampun dia, udah selesai. Istrinya lagi mukanya masam, dia hilang tuh kekuatannya Pak. Memang laki-laki memang takutnya sama Rukmini Kang. Aduh, thank you Pak Wayan. Makasih Pak. Ini berikutnya. Wah ini menarik sih. Kalau kita bicara masalah Brahman dan Atman ini direct message ya. Jadi mungkin saya nggak sebut namanya. Brahman dan Atman adalah satu gitu ya. Ini menarik banget ya. Kita perspektifnya ke situ. Pertanyaan ini selalu muncul saat kontemplasi. Bila kita adalah pemain atau aktor sekaligus sutradaranya, bagaimana rasa dan rasional berperan? Sesungguhnya siapa yang merasa dan berpikir ketika kita mungkin pada akhirnya adalah sutradara dan aktor itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Gimana Pak Wayan? Ini keren pertanyaan. Jadi kalau kita main jadi dalang Kang Abu ya. Kita dalang yang sedang memainkan wayang. Tentu ada saat di mana sang dalang memainkan seni pedalangan yang memainkan wayang, gerak-geriknya, menyanyi dan sebagainya. Tapi kemudian sang dalang juga akan menggunakan rasionya untuk menyampaikan pesan-pesan supaya rasional bagi para penontonnya. Nah disinilah ketika tidak mungkinlah ketika dia memainkan peran sebagai punakawan A, punakawan B, dia memainkan rasio yang sama, nggak mungkin. Ya karena masing-masing wayang punya kemampuan berbeda. Misalnya ketika Semar, dia mempunyai Semar itu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Nah pada saat itu sang dalang memasukkan persentase rasa dan rasio yang berbeda ketika menjiwai Semar dan memberikan memasukkan rasa dan rasio yang berbeda ketika memainkan peran Bima. Karena Bima itu kan dianggap dia bukan orang yang pintar gitu. Ya disitulah kemudian pada masing-masing bagian itu sang dalang mewayangi semuanya, menjiwai semua wayang-wayangnya, tapi memasukkan bagian dari dirinya tidak sama pada setiap wayang yang dia mainkan karena peran-perannya berbeda gitu. Ya, sama dengan Kang Abu, sama dengan saya, tentu ada bagian-bagian kita yang saling berlebihan dan saling kekurangan satu sama lain. Supaya apa? Supaya bisa saling isi mengisi. Kan kalau semuanya sudah datar kan nggak ada kehidupan Kang Abu. Kehidupan ada ketika danau walaupun lebih kecil dari samudra, tapi dia ditempatkan lebih tinggi supaya bisa mengalirkan air ke samudra menjadi sungai. Nah ini tujuannya kenapa rasa dan rasio pada masing-masing orang itu dibuat berbeda. Dan kapan dia dipakai, kapan tidak, disitulah kemudian kita tahu, oh di bagian ini sang sutradara sedang memainkan rasionya. Ya, jadi ketika kita yang menonton ini kan tahu mana si dalang jago memainkan wayangnya dengan berita-berita kekinian, memakai bahasa pikiran, kapan dia memakai bahasa jiwa. Ya, kebayang maksud saya Kang Bu ya? Ya paham. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita ketika bisa mengamati itu tahu. Oh, jadi ketika kita sudah paham dan mempunyai seni untuk memiliki pandangan terang gitu, orang yang caci maki pun kadang-kadang kita sudah tahu. Wah, ini si sutradara mau nguji saya nih dengan caci maki. Ya, misalnya begini, malam-malam kita berdoa, ya Tuhan, ajarkanlah aku kesabaran. Besok akan dikirimkan orang yang
memainkan peran wayang yang penuh caci maki kepada kita. Karena kemarinnya minta tolong supaya diajarkan kesabaran gitu. Ya ini nih contoh bagaimana kita bisa melihat kapan sang dalang itu sedang memainkan rasa, kapan memainkan rasionya, termasuk di dalam diri kita. Nah, kira-kira seperti itu sih Kang Bu. Oke, keren Pak Wayan. Terima kasih, dan intinya mungkin kalau pakai perspektif yang sering saya pakai tuh ada aku 1, aku 2, aku 3 gitu Pak Wayan. Persis. Tahu Ya. ketika aku 1 gimana, aku 3 gimana, dan Ya. itu semua nggak pernah jauh di luar tapi semuanya ada di dalam gitu. Iya, iya. Suksma, Pak Wayan, keren Ya. banget. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Terakhir mungkin dari Bunda Isya, ada sesuatu yang mau disampaikan kah? Terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Wayan. Hari ini kayaknya sangat membukakan, seperti biasa setiap Pak Wayan menyampaikan itu. Yang keluar di saya hanya OO aja, Pak Wayan. Banyak sekali yang terkonfirmasi, dan saya akui sekali guru wali kelas kita nih, Kang Abu, sangat pandai menceritakan, menjabarkan apa yang Pak Wayan sampaikan. Dan hari ini saya penuh haru sekali apa yang saya dapatkan hari ini, yang saya betul-betul speechless. Saya hanya benar-benar bersyukur hari ini apa yang saya pertanyakan itu ternyata telah teralami oleh Pak Wayan dan menjadikan sesuatu yang buat saya tinggal menunggu saya mengalaminya. Tapi betul-betul terharu nih Kang Abu, karena berapa hari ini kayaknya frekuensi kita tuh sangat nyatu, dan saya percaya sekali sama vibrasi, frekuensi, dan energi itu ada dan nyata ketika saya ketemu dengan Kang Abu dan Pak Wayan, sehingga hari ini masih ada getarannya di dalam diri saya. Dan semoga yang lain juga mengalami ini. Itu yang rasa itu susah sekali untuk saya terjemahkan, untuk saya ungkapkan dengan kata-kata gitu, Kang Abu, Pak Wayan. Dan saya hari ini betul-betul mengalirkan air mata bahagia. Hanya itu aja Kang Abu. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Bunda Isya, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih juga atas kebersamaannya semuanya pagi hari ini. Sekali lagi saya rasa kita dapat banyak ya. Hari ini kita dapat banyak banget insight, dan mudah-mudahan betul tadi jangan overweight pemaknaan, tetapi bagaimana juga kita mengaplikasikan pemaknaan dalam bentuk laku dan pengalaman, yang saya rasa output yang paling terpenting dari apapun pembelajaran adalah kebermanfaatan. Wayan, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih semesta dan semuanya. Senantiasa pagi hari ini kita terlahir baru dan siap untuk selalu menikmati semua kehidupan ini dalam berbagai seninya. Dan pada akhirnya seni hidup dan seni mati tidak bisa terpisah, dan mari kita nikmati. Terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di jam dan channel yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.